Salam jemaat Tuhan. Kembali bersama saya Samuel dalam program Ngulik Jemaat. Tapi bukan ngulik yang negatif ya. Kali ini kita akan mengulik seorang jemaat, di mana jemaat ini dia memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mendengarkan bagaimana beliau mengalami mukjizat dari Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, dan juga pada akhirnya beliau ini memutuskan untuk dibaptis. Dan langsung saja saya perkenalkan kepada Anda sekalian. Di sini telah hadir Ibu Eni Ernawati. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik, Kak. Puji Tuhan. Sehat-sehat? Sehat. Oh, ya, puji Tuhan. Kak juga gimana? Ya, puji Tuhan sehat. Ya, sehat. Ya, saya sehat. Puji Tuhan. Ya, Tante, saya panggil Tante apa Ibu ya ini ya? Nanya. Terserah, Kak. Ibu aja ya. Boleh. Ya. Ya. Ibu, apa yang menjadi titik balik Ibu ketika Ibu memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ini kan Ibu punya kesaksian nih. Boleh berbagi dengan para pemirsa yang menonton tayangan ini, apa mukjizat yang Ibu pernah alami? Iya. Terima kasih, Kak El. Ini langsung atau? Iya, langsung aja. Ya. Santai aja nanti kita ya. Ya. Kita Ibu ya, kita santai, kita sambil ngobrol. Sebetulnya kalau mengenai saya merasakan mukjizat Tuhan, itu memang ya luar biasa sekali, Kak El, dalam menjalani hidup saya. Ya. Tapi sebelumnya itu memang dilatar belakangi dengan didikan orang tua kembali lagi. Saya kan juga pernah jadi anak juga, Iya. gitu. Sama mungkin kayak alami juga. Juga saya sampai dengan hari ini sudah tua ini KL, mau lansia, umur 60. Oh, umur 60, puji Tuhan. Mendekati umur 60 tahun. Ya, Iya. saya teringat didikan dari orang tua saya memang yang luar biasa. Pertama itu takut akan Tuhan, kan. Selalu saya ingat ya, sampai dengan kepulangan ibu saya waktu dulu COVID itu, dia juga berpesan kamu harus kuat seperti itu. Dan untuk perjalanan dan berproses bersama Tuhan Yesus, dimana saya akan lanjut memutuskan sampai dengan hari ini. Kebetulan saya sekarang menjadi jemaat tetap di GBDI Immanuel. Saya sangat bangga dan terberkati dan saya menjadi jemaat di sini, KL. Saya secara pribadi tidak memandang dari gereja mana seperti yang pujian itu ya, Kak ya. Tetapi yang saya rasakan, saya sebagai jemaat, umat Tuhan, saya membutuhkan, saya harus dekat sama Tuhan. Itu juga posisi GBDI Immanuel itu kan dekat dengan rumah, Kak ya. Iya, sebenarnya mengenal Bapak Ibu Gembala itu sudah lama, mungkin lebih dari 10 tahun, Kak ya. Saya di sini bertempat tinggal di dekat di gereja GBDI Immanuel. Kebetulan jadi saya memutuskan untuk saya berjemaat di Immanuel karena kebetulan dekat dengan rumah. Yang gereja yang dulu itu agak jauh, Kak El. Oh, gitu ya. Jadi pertama itu memang dekat, dan yang kedua mungkin Ibu mengalami secara langsung pertumbuhan rohani gitu ya, Bu ya. Begitu. Jadi mencari Tuhan kan tidak harus jauh-jauh, yang terdekat ini Tuhan KL, jadi tempatnya dekat. Juga saya butuh pendamping, dan saya ingin berproses yang lebih. Saya mengalami mujizat Tuhan berjemaat di Tamu dulu ya, berjemaat Tamu di GBDI Immanuel itu sudah saya rasakan. Salah satunya dulu saya ini kan senang memuji Tuhan. Suka menyanyi. Iya, itu dari Bapak Ibu juga, kebetulan juga senang
tarik suara nyanyi memuji Iya, Tuhan betul. itu. Waktu itu saya pengalaman yang luar biasa, ini belum menjadi jemaat tetap ya. Dulu saya itu kepahitan, ibaratnya marah dengan seseorang karena seseorang ini sebetulnya sudah berjanji gitu ya, fokus tentang mau membuktikan dirinya di dalam pelayanan, tetapi saudara saya ini tidak seperti itu komitmen yang ada. Jadi saya merasa agak gimana ya, kayak kok gini sih gitu. Iya, Gitu ya. saya akhirnya dengan karakter keras saya ini akhirnya terjadi sesuatu di dalam pita suara saya kayak 4 bulan, hampir 4 bulan ya. 4 bulan bahkan 4 bulan lebih saya tidak ada suara. Tidak bisa ngomong gitu enggak? Iya, lagi memuji Tuhan, padahal dengan memuji Tuhan itu membuat saya selalu suka cita. Luar biasa Tuhan memberikan anugerah kepada saya, itu saya rasakan. Itu tidak ada suara selama 4 bulan. Terus saya waktu itu merasakan saya kok begini Tuhan. Nah, saya tersentuh dalam satu firman di mana saya mengikuti ibadah minggu. Ya, kebetulan juga di GPD Immanuel. Waktu itu Pak Gembala. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk maju ke depan, berdoa ya, didoakan oleh Pak Gembala. Saya akhirnya kurang tahu ya, kayak yang saya rasakan itu seperti apa ya? Seperti kayak itu bergemuruh, istilahnya itu seperti mau mual, iya, mual, mual. Akhirnya saya maju itu, mungkin waktu itu saya sendiri yang kayak di depan mimbar itu. Saya berlutut, betul-betul saya menyerahkan diri, saya mau ampun Tuhan, saya tidak mau seperti ini Tuhan. Karena kita suara itu kalau seorang penyanyi itu aset ya. Betul. Jadi ini kita suara saya merasa ini salah dalam diri saya. Saya mau mohon ampun sama Tuhan. Saya maju ke depan, habis itu ini seperti keluar semua kan. Jadi sampai saya tahan tidak bisa, sampai tumpah di situ. Itu yang saya rasakan. Akhirnya sampai selesai itu saya minta maaf sama Bu Gembala karena ada ini ya, mutahan itu KL, iya. Jadi terlepas itu. Akhirnya seketika besoknya saya bisa bersuara. Puji Tuhan ya. Iya. Ketika Bu Eni menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan menyembuhkan ya. Yang Ibu Eni rasakan itu kan ada kesembuhan yang boleh terjadi di situ ya. Dan Bu Eni memutuskan untuk dibaptis ya Bu ya, secara selang gitu ya Bu ya. Iya, itu juga setelahnya saya sebetulnya ada banyak beberapa kali gitu merasakan gereja ini diberkati KL. Saya meyakini itu, saya tidak memandang gereja besar, gereja kecil, atau jemaat banyak, jemaat kecil, enggak. Tapi kita sebagai jemaat atau manusia yang katakanlah seseorang yang dikasih Tuhan, bagaimana kita merespon kasih Tuhan dan ucapan syukur. Saya ingin seperti itu kayak itu. Makanya saya dalam perjalanan itu tidak ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya, ayo baptis saya. Oh gitu. Jadi Ibu ini ada inisiatif sendiri. Ada inisiatif sendiri atas dasar itu tadi KL. Saya sudah diberkati, saya diberikan mujizat, saya diiringi Tuhan. Oh iya, saya berarti saya harus seperti ini. Itu memang harus timbul dalam diri kita sendiri Kak ya. Menurut saya seperti itu yang perlu dipahami. Berarti Ibu Eni mengalami, kalau saya boleh simpulkan, Ibu Eni mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Maksudnya di dalam hal Ibu mengalami kesembuhan, Ibu mengalami berkat Tuhan, ternyata terlebih mungkin dalam pertumbuhan iman juga, itu kan yang paling penting juga ya. Iya. Nah, Ibu apa yang Ibu rasakan di dalam
ketika ibu berjemaat di Immanuel secara iman itu apakah ada pertumbuhan yang signifikan ya Bu ya? Maksudnya yang dulunya nih contohnya dulunya saya pemarah gitu ya, ketika kita mendapatkan firman-firman Tuhan, nah itu kita bisa berubah gitu Bu. Iya. Oh, gitu ya. Dimanapun menurut saya memang di gereja manapun atau dimanapun kita berada pasti Ya. ada sesuatu tantangan. Kalau menurut saya itu bukan masalah, tapi tantangan buat kita bagaimana kita menyikapi itu, kita harus belajar kayak dari situ. Mungkin karakter saya ini harus dibentuk lagi. Saya ini orangnya keras kayak dalam prinsip itu keras, sehingga mungkin terkadang saya harus belajar untuk supaya juga orang lain tidak tersinggung atau diri saya sendiri tidak sakit hati mengenai orang yang berubah mungkin ya sesaat itu. Saya juga mengenalkan KL juga, saya terima kasih KL, kita saling mendukung, saling mensupport itu yang perlu kita masing-masing di jemaat itu KL. Untuk saya lanjutkan yang tadi ya KL, saya memutuskan untuk dibaptis. Itu semua Tuhan yang izinkan Tuhan KL, karena saya sebelumnya itu kan tidak dari siapapun. Nah, keputusan saya ini karena ada suatu permasalahan, pastilah ya manusia itu mengalami itu semua. Tapi yang saya alami itu begitu berat kayak mungkin saya ada sakit ya, atau ada permasalahan yang lain KL yang saya alami, dan saya ingin lebih dekat sama Tuhan, lebih melekat katanya seperti itu ya KL ya. Itu makanya saya sendiri merespon Bapak Gembala, tidak disuruh KL semua, saya maju sendiri, Pak Gembala saya siap untuk dibaptis. Waktu malam sebelum dibaptis itu KL kan ada persiapan untuk menjelang paginya. Waktu itu saya mengikuti retreat KL. Iya. Terus akhirnya di malam itu kita ada persiapan dengan Pak Gembala, mungkin ada 3-4 orang yang bersama-sama dengan saya. Salah satunya saya paling tua KL ya. Dari saya punya saudara juga seorang pendeta, kakak saya juga seorang pendeta. Pasti ini juga saya meyakini saya juga harus menyaksikan kasih Tuhan ini. Jadi untuk dibaptis kembali dengan baptis selam itu keputusan saya adalah benar. Jadi ini saya pergumulan saya itu karena saya mempertanyakan gitu. Tapi kembali lagi, bagaimana kamu memutuskan dibaptis? Itu karena saya ada tujuan dan saya ingin bertobat. Betul. Jadi baptis saya ini baptis pertobatan. Saya mengakui bahwa saya harus bertobat. Bila keluargamu diselamatkan, ingin diselamatkan, saya percaya janji Tuhan itu kaya. Makanya saya maju untuk mau bertobat. Betul. Itu. Ya. Memang kalau kita berbicara tentang baptisan, itu kan kita dikubur, ya kehidupan lama kita dikubur dan kita bangkit dengan kehidupan yang baru. Jadi kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, gitu ya. Jadi dari keputusan Ibu Eni yang Ibu ambil dalam hal baptisan itu adalah suatu hal yang benar. Tetapi memang baptisan itu harus disertai dengan pertobatan. Kan banyak orang yang baptis tetapi tidak bertobat, itu akan menjadi sia-sia baptisan itu. Jadi sebenarnya pengertian daripada baptisan itu sendiri, ketika orang sudah dibaptis, ya dia harus meninggalkan kehidupan yang lama, gitu kan. Hidup menurut ketetapan-ketetapan yang Tuhan mau, gitu ya Tante ya. Ya puji Tuhan Ibu merasakan maksudnya memiliki keinginan pribadi untuk dibaptis dan ada kemauan untuk berubah. Itu yang terpenting sebetulnya ya. Saya juga ini KL sadar diri. Tuhan tuh memberi waktu kepada kita. Gunakan waktu sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan waktu ini. Gitu. Karena saya melihat Tuhan itu berkat-berkat yang luar biasa kepada saya dan keluarga. Saya meyakini keluarga saya diberkati.
Kenapa tidak? Saya harus lebih dekat sama dengan Tuhan gitu, berproses bersama Tuhan itu kayak Gitu ya. itu. Jadi malam saya dikasih tahu Pak Gembala, nanti Ibu ya 4 orang kan yang maju Ya. itu, salah satunya putranya Pak Gembala sendiri, Oh iya. Kak Ferel itu. Ya. Jadi malam itu begini katanya, nanti kita berdoa, semua berdoa, nanti Tuhan izinkan pasti diberi petunjuk sama Tuhan. Salah satunya saya kan, Tuhan beri tanda. Kalau ini langkah saya salah, karena saya sudah mengalami baptis percik Oh, sebelumnya dari belum apa seperti itu. ya di gereja saya terdahulu itu saya sudah baptis percik dan itu bayi kan kayak gitu. Tuhan tolong beri petunjuk. Nah, nyatanya saya juga tidak tahu. Kata orang mungkin Allah itu bunganya mimpi, bla 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 gitu ya. Ya. Kayak mungkin anggapannya seperti ini. Tapi saya tidak. Ini jawaban dari Tuhan. Bahwa langkah saya ini langkah yang benar. Dalam mimpi saya itu seperti tidak mimpi. Karena saya seperti duduk, mungkin merenung gitu tadi. Terus ada tangan yang menjulur. Tangan ini bukan tangan, mungkin tangan kalau perempuan tuh tahu ya Kak. Ini kalau meyakini saya tangan seorang laki-laki. Tapi sosok ini tidak tampak. Tapi saya yakin itu mimpi atau petunjuk yang baik dari Tuhan. Jadi saya ini diberi kotak. Kotak ini sebatas 1 jengkal lebih lah segini Kak. Itu tidak dibungkus dengan kertas, tidak. Tapi ini mengkilat, warnanya gelap, mungkin coklat hitam gitu ya, keras gitu ya. Maksudnya Iya. itu dengan barak ini, barak yang Kayak harta karun gitu ya. iya, ini yang punya kayaknya sultan gitu atau raja gitu loh Kak. Kan dilipit emas. Oh gitu. Ini bukan ini ya, makanya saya berani untuk menyaksikan itu karena pengalaman pribadi itu. saya pribadi mengalami itu. Iya. Itu berlapis emas gini, berukir. Jadi ukirannya itu saya tahu sampai mungkin setelahnya itu saya tidak berani bercerita kepada seorang manapun. Waktu itu mungkin salah satunya ini ya, karena satu kamar itu ada teman jemaah juga yang saya ini kok aku begini ya, kenapa habis mimpi seperti itu ya kan, saya tidak mau bercerita gitu. Akhirnya saya paginya lantas langsung dibaptis itu kan. Tapi melangkah untuk dibaptis saya sudah plong, saya yakin bahwa langkah saya ini langkah yang benar gitu. Saya ingin ya itu tadi hidup baru. Betul. Ya terkadang Tuhan itu memberikan peneguhan kita macam-macam, banyak hal ya. Tetapi satu hal itu yang terpenting adalah kesungguhan hatinya Ibu Eni itu aja. Yang mau berubah, yang mau bertobat di dalam Tuhan, itu yang Tuhan akan perhitungkan ya di dalam kehidupan orang-orang Kristen gitu ya. Jadi bagi para pemirsa yang melihat juga, mungkin kesaksian Ibu Eni ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita gitu. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi mungkin dulunya kita suka omongnya kotor-kotor gitu ya. Dan jadi ketika kita sudah mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, kita harus meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor seperti itu. Karena kehidupan yang lama itu kita harus buang ya Bu ya, betul ya. Dan jadi kita harus hidup dengan hidup yang baru dengan takut akan Tuhan gitu ya. Iya, jadi baru 3 hari kemudian saya berani itu bercerita kepada Bapak Gembala bahwa itu tanda Trinitas seperti itu KL. Bapak anak Roh Kudus itu malah tambah mantap, tambah luar biasa. Itu saya suka kepercayaan. Terus saya lanjutkan itu KL. Saya tidak berani istilahnya masa gitu ya. Hanya seperti itu aja. Saya melangkah karena saya ingin sembuh, Kak ya. Salah satunya kemarin saya divonis di dalam kandungan ya, itu penebangan dini lahir. Salah satunya.
Ya. semacam kisah gitu. Beda. Benar banget. Benar banget ini Iya, kalian. gitu kan. Jadi saya melangkah, akhirnya saya lanjut lagi. Tuhan, saya nggak cukup itu saja Tuhan. Saya ingin sembuh Tuhan. Gitu. Terus saya cek dokter negatif KF. Saya meyakini ini kekuatan baptisan. Langkah saya. Padahal itu 11 tahun KF saya menderita sakit itu Kak. Seperti itu Kak. Luar biasa Tuhan. Teringat seperti cerita seorang yang mengalami pendarahan gitu ya, selama berapa tahun gitu kalau kita 12 tahun ya, kalau nggak salah itu 12 tahun. Wanita ini memiliki iman kepada Tuhan ya, asal jamah saja juga maka akan sembuh, dan akhirnya wanita ini sembuh oleh karena imannya. Mungkin Ibu Eni ya mengalami pertobatan, Tuhan melihat hatinya Ibu Eni sehingga Ibu Eni boleh mengalami kesembuhan gitu ya. Jadi Ibu Eni boleh mengalami kesembuhan karena Ibu Eni memiliki iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan ya Ibu. Iya. Jadi Tuhan ya, karena waktunya tidak lama lagi, jadi kita tidak ada waktu lagi untuk bermain-main ya di akhir hari. Jadi kita jadi orang yang luar biasa. Tuhan memberi waktu kita, kita berkhidmat selalu kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, melekat bersama Tuhan. Itu KL. Itu luar biasa nyertaan Tuhan. Saya mengalami sukacita Tuhan. Dan terus Tuhan memberikan sukacita pada kita semua KL itu. Dan berharap hanya pada kita. Puji Tuhan ya. Ya, ini sebelum kita menutup edisi percakapan kita, sharing kita pada kali ini, apa arti Kristus di dalam Ibu Eni? Secara singkat saja, apa arti Kristus di dalam Ibu Eni? Apa arti Tuhan Yesus dalam Ibu Eni? Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Tuhan Yesus adalah pengharapan bagi hidup saya. Tuhan Yesus adalah cinta saya. Haleluya. Kita karena Tuhan Yesus yang paling setia. Kita juga harus setia kepadanya dengan kita terus berharap dan berproses bersama Tuhan itu ya. Biasa Tuhan. Luar biasa. Ya, Yesus luar biasa. Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan sepatah-dua kata kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dari pengalaman Ibu Eni untuk menjadikan kekuatan bagi para pemirsa, sepatah-dua kata untuk mengikut Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Ya. Baiklah pemirsa, itulah tadi dari cerita yang saya alami yang sebenar-benarnya yang bersama Kristus. Saya berharap pemirsa sekalian juga bisa merasakan apa yang saya rasakan bersama Tuhan. Berproses bersama Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, dan terus melekat bersama Tuhan, dan yakin dan percaya janji Tuhan adalah janji yang pasti akan digenapi. Kita harus yakin. Terima kasih. Ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Agak tegang. Maaf. Ya, terima kasih buat sharingnya Ibu. Dalamnya Ibu Eni juga sekeluarga dengan suami Bapak Dedi. Iya. Ya, boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, anak-anak Ibu juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Semuanya boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala hal itu ya. Karena Tuhan langsung bersama sesuatu itu ya. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, ketika Anda mendengarkan tayangan kali ini sharing Ibu Eni, biarlah sharing kali ini boleh memberkati saudara sekalian, jemaat-jemaat sekalian dimanapun Anda berada,
Mungkin Anda mengalami persoalan yang sama, mungkin saat-saat ini Anda belum mengalami jawaban dari doa-doa yang mungkin Anda doakan. Tetapi percayalah ketika Anda sungguh-sungguh menyerahkan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Maka daripada itu tetap bersyukur di dalam segala hal, seperti yang mana Ibu ini boleh sharingkan pengalaman beliau memutuskan untuk hidup yang baru, maka Tuhan di situ bertindak dalam kehidupan beliau sehingga beliau boleh disembuhkan dan boleh sampai saat ini melayani, ya, dan tidak berhenti di situ dan akan terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya pemirsa juga sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya atau orang yang masih belum percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ambil langkah bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa yang di surga kalau tidak melalui Yesus. Maka daripada itu, mari datang kepada Dia karena Dialah sumber dari segala sesuatu dan Dialah sumber dari segala jawaban yang kita perlukan. Maka daripada itu tetap kuat, tetap semangat, tetap melayani Tuhan apapun tantangan saudara. Dan kita semuanya harus tetap semangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, jikalau Anda terberkati dengan program kita dan dengan sharing-sharing kita kali ini, silakan boleh share, komen, like, dan terlebih subscribe supaya program kita bisa berkembang di kemudian harinya. Dan kita boleh semangat-semangat bersama untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, dan jikalau Anda sekalian mungkin ada yang ingin di-sharingkan, mungkin Anda ingin punya, ada beban yang ingin di-sharingkan, Anda bisa tulis kolom komentar, dan Anda bisa menuliskan, mungkin, Kak, saya ingin sharing nih, gitu ya. Mungkin Anda bisa tuliskan di kolom komentar, nanti tim kami akan memberikan komen kepada Anda, sehingga mungkin satu kali kelak nanti kita bisa sharing bersama dan kita bisa duduk bersama untuk berbincang dan sharing. Itu aja. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan selamat berjalan bersama Tuhan senantiasa, dan sampai jumpa di program Ngulik Jemaat berikutnya dan program-program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.